Apalagi orang yang sengaja membatalkan seperti ini. Oke, mungkin kira-kira ada sedikit mungkin ancaman syar'i sendiri kalau nanti diadakan beberapa orang yang sengaja membatalkan. Itu bagian dari dosa besar karena orang yang membatalkan puasanya tanpa udzur ya, tanpa alasan. Kalau orang tadi udzur seperti musafir boleh karena Allah mengatakan man kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sedang sakit atau musafir, dia boleh batalkan lalu dia ganti di hari-hari lain. Tapi kalau orang tidak udzurnya lalu dia batalkan, ini dosa besar. Mirip kalau Bapak Ibu lagi sholat, misalnya tadi sholat asar, kita lagi sholat pas rakaat kedua, udah deh saya mau batalin aja, saya nggak mau sholat misalnya, jadi dosa. Sama dengan itu karena membatalkan sholat wajib, membatalkan puasa wajib tanpa udzur itu dosa besar. Nah, dia harus segera tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia juga harus menggantikan itu, mengulangi sholatnya dan juga mengganti puasanya gitu ya. Beda kalau orang punya udzur tadi sebagaimana kita bilang. Contoh misalnya orang lagi sholat, dia baru ingat di rakaat kedua kalau dia tidak punya wudu, tadi batal. Dia harus batalkan, dia wudu dulu baru dia ulangi sholatnya gitu kan. Itu ada udzurnya, contohnya gitu ya. Atau orang lagi sholat terjadi gempa bencana alam, dia khawatir bangunan rubuh menimpa dia. Dia berhentikan dulu sholatnya, kemudian nanti dia sholat pada saat sudah tenang atau dia pindah di satu lokasi yang lebih aman. Itu mungkin masih bisa masuk dalam udzur gitu ya. Orang tadi puasa, lagi musafir, sakit, ya mungkin, tapi dia tetap ganti di hari lain. Kecuali satu keadaan, orang itu sudah kena penyakit kronis yang tidak memungkinkan dia puasa lagi, atau yang serupa dengan ini juga orang yang sudah pikun, udah nggak mampu puasa. Nah ini diganti dengan fidyah. Ya, dengan fidyah bisa memberikan makanan pokok dia yang dia makan setiap hari seperti apa porsinya disedekahkan setiap hari satu orang. Oke, berarti memang ketika puasa seperti ini dalam sebuah dosa besar ya, Masya Allah. Oke, selanjutnya mungkin kita berbicara tentang teknis dari puasa Ramadan sendiri. Kita mengetahui bahwa ada kebiasaan dari kita mungkin yang antara batas makanan dan minum pada saat sahur itu ya saat imsak yang kita ketahui itu biasanya 10 menit sebelum waktu subuh. Namun sebenarnya sesuai dengan syariat sendiri, kapan sih sebenarnya batas sebenarnya dari kita harus berhenti makan dan minum pada saat sahur sendiri dan apakah boleh pada saat azan berkumandang namun makanan kita belum habis dan bahkan kita belum minum kita masih melanjutkan sedikit makanan minum kita. Bagaimana Ustaz? Ya, sebenarnya amannya sih memang kita berhenti sebelum azan ya. Karena azan itu tanda nggak boleh makan dan minum lagi. Itu tandanya. Jadi Bapak Ibu usahakan menahan diri dari makan dan minum justru memang sebelum azan. Ya, sebelum azan. Memang ada hadis Nabi SAW, jika terdengar azan dan di tangan kalian sedang ada makanan atau minumannya, maka dia jangan letakkan sampai dia selesaikan hajatnya. Ini mungkin kondisi-kondisi tertentu, seperti misalnya memang kita lagi makan atau kita lagi minum terus terdengar azan. Sekarang nanggung, kita sudah kunyah, maka boleh kita telan selama azan belum selesai. Atau kita harus minum obat nih, kalau tidak makan tidak masalah gitu ya. Terus kemudian kita lagi taruh obat, belum minum air sudah azan, itu contohnya. Tapi jangan jadikan misalnya momentum pas azan, ini azan nih, lalu kemudian kita sengaja ambil satu piring makanan, atau kita sengaja mengunyah kue dengan buru-buru, atau kita sengaja minum air yang banyak, karena persepsi kita, oh nanti saya haus, nanti saya lapar. Nah ini jangan, ya, karena azan tanda berhenti, bukan tanda memulai gitu ya. Jadi usahakan berhenti justru sebelum azan, ya. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz, jazakallahu khair. Selanjutnya Ustaz, kita mungkin masih berbicara tentang bulan Ramadan sendiri. Mungkin Bapak dan Ibu sendiri di sini juga banyak yang membawa anak-anak Ustaz, memiliki anak-anak kecil. Yang ingin Anda tanyakan di sini itu seperti ini Ustaz. Ketika kita berpuasa di bulan Ramadan ini, anak-anak kita itu bertanya, mereka berpuasa, melihat kita berpuasa, dan bahkan kadang mereka juga ingin ikut berpuasa bersama dengan kita. Namun kadang ketika melihat anak-anak sendiri, itu bagaimana sih kita mengajarkan mereka itu berpuasa, Ustaz? Karena takutnya ketika kita paksakan mereka berpuasa, justru itu membuat mereka trauma sendiri nanti terkait ajaran puasa ini, Ustaz. Jadi sebelum kita jawab ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita semua mengubah satu persepsi di tengah masyarakat kita. Ada istilah puasa setengah hari. Benar nggak? Benar nggak? Nggak ada yang dukung saya ini. Oh benar. Pernah dulu waktu kecil ya puasa setengah hari ya.
Nah, mulai sekarang nggak boleh ya, jangan diturun-temurunkan itu. Karena tidak ada di semua buku fikih puasa setengah hari, nggak ada. Yang ada puasa sehari, kan gitu. Dan memang dinukil dalam riwayat yang sahih, para sahabat Nabi bercerita, terutama ibu-ibunya ya, mereka mengatakan, kami pada saat tiba bulan Ramadan, kami mengajak anak-anak kami berpuasa bersama kami. Dan di saat mereka sudah rewel minta makanan dan minuman, kami memberikan kepada mereka mainan agar mereka tersibukkan sampai tiba azan maghrib. Artinya diajak mereka untuk puasa full. Kalau seandainya anak-anak kita misalnya tidak mampu, dia udah rewel, dia udah nangis, kita kasih. Tidak apa-apa ini nak, kalau mau buka puasa, batalin puasa ya. Tapi puasa kamu hari ini nggak diterima. Begitu, kita berikan penjelasan. Jadi jangan dia faham puasa setengah hari itu bisa berpahala. Enggak berpahala. Karena itu orang batalin gitu ya. Jadi tolong jangan diturun-temurunkan masalah ini. Dan sebenarnya itu tergantung bagaimana kita memberikan semangat anak-anak. Bapak Ibu bisa dalam pendidikan anak misalnya menjanjikan sesuatu. Nanti kalau puasa full sampai azan maghrib, nanti dikasih ini ya. Misalnya apa yang dia pengen ya, hadiah apa gitu ya. Mungkin dikasih uang, dikasih mainan, dikasih sesuatu yang kira-kira nanti membuat dia mau semangat berpuasa. Nah itu sangat bagus ya. Dan saya tidak melihat seperti tadi waktu ada penanya mengatakan mungkin itu bisa melahirkan traumatis ya. Trauma kepada anak-anak. Enggak benar. Karena itu kita sedang mengajak mereka untuk mengikuti pelatihan ini rame-rame gitu ya. Dan sebagaimana saya bahasakan insya Allah tidak ada orang meninggal karena puasa gitu ya. Tapi sekali lagi kalau anak kita sudah tidak tahan, kita boleh membatalkan puasa dia karena dia belum balik. Cuma kita bahasakan, nak puasanya batal ya. Usahakan besok supaya bisa sampai selesai. Nah begitu ya. Berarti kalau pada saat mereka sudah tidak kuat, memang harus kita bahasakan kepada mereka. Kalau puasa mereka batal begitu ya? Betul, jadi harus sampai informasi itu. Oke, Masya Allah. Seperti Itu juga. mungkin kalau orang di lapangan bola begini, misal pertandingan internasional atau nasional, 45 menit misalnya waktu pertandingan. Lalu kemudian ada pemain atau ada klub bilang enggak, saya mau 39 menit saya sudah keluar semua dengan pemain yang lain. Ya tetap dianggap kalah dia kan. Itu aja dalam durasi olahraga, bagaimana dengan ibadah? Harusnya memang dia selesaikan sampai garis finishnya gitu ya. Baru dia bisa dapatkan maksimal. Oke, Masya Allah. Berarti memang harus diajarkan mereka sampai ke garis finishnya Ustaz. Oke, selanjutnya Ustaz. Terkait bulan Ramadan, masih di bulan Ramadan Ustaz. Biasanya ketika bulan Ramadan itu kita itu ada undangan-undangan Ustaz. Reunian keluarga, reunian SMP, kuliah, SMA. Banyak jenis reunian Ustaz. Dan mungkin kita kadang juga hadir di kegiatan reunian tersebut. Namun yang disayangkan sih sebenarnya salah satunya Ustaz. Pada saat kegiatan seperti ini biasanya itu kita seringkali terlalaikan dari waktu sholat yang sebenarnya. Dan kedua, kita juga sering malah jadi beriktilat Ustaz.